Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia Alam, memainkan tulang terbaik di Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan ketemu lagi bareng Karin ya. Tentunya kita di acara ngobrol bareng bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayyidiman Magetan di kesempatan Kamis 6 Mei 2021. Dan pastinya masih di bulan puasa ini sahabat rahasia. Dan kita sudah kedatangan narasumber. Ada Bu Bidan Wawan Mariatun SST dari RSUD Dr. Sayyidiman Magetan sahabat rahasia. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Bu Bidan. Selamat siang Mbak. Gimana? Ya. Semuanya sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Amin. Sehat. Ini saya manggilnya gimana ini? Bu Bidan gitu. Boleh. Iya. Boleh. Sehat aja hari ini. Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat. Selalu ditingkatkan Betul. imunitas kita. Iya, walaupun bulan puasa tetap semangat. Iya betul. Baik sahabat Rasi, dan untuk hari ini kita membahas tentang bersama mengenali faktor resiko pada kehamilan dan perencanaan persalinan yang aman dan tepat. Iya. Nah, buat sahabat Rasi mungkin yang ada di rumah ya, pengen berinteraksi, pengen tanya-tanya, silakan aja lewat telepon di 896 137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp di 0811 30 20 906. Dan langsung aja ini Bu Bidan ya, bersama mengenali faktor resiko pada kehamilan. Nah, ini langsung aja pendahuluan, apa sih faktor-faktor resiko kehamilan itu? Monggo. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya dalam lindungan ya Mbak ya, lindungan Allah yang Maha Penjaga kita ya, bisa melewati pandemi ini dengan baik. Saya sangat tertarik dengan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ada kata-kata bersama mengenali faktor risiko. Iya. Sebenarnya kalau kita proses seorang wanita harus siap untuk menghadapi siklus kehidupannya. Betul. Salah satunya adalah reproduksi. Yang perlu kita pahami bersama bahwa memang kehamilan itu adalah sesuatu yang normal dan hal yang akan dilewati setiap wanita yang sudah memutuskan untuk menikah. Maka harapannya yang selanjutnya adalah tahap siklus selanjutnya, yaitu hamil. Seringkali untuk faktor resiko itu banyak yang tidak menyadarinya. Iya. Nah, jadi ada lagi bahwa faktor resiko itu justru kadang-kadang dideteksi lebih dini oleh tenaga kesehatan misalnya. Tetapi pada saat itu mungkin kita sudah dalam keadaan faktor resikonya sudah tinggi. Ya, perlu kita ingat bahwa kehamilan itu akan mempunyai resiko. Ya, jadi setiap orang wanita hamil maka dia sudah dianggap punya faktor resiko, yaitu resiko rendah. Harapan kita nanti kalau sampai kita menghadapi kehamilan sampai persalinan, kita tetap berada di faktor resiko rendah. Jadi seandainya kita bisa meminimalkan faktor resiko yang lain yang sekiranya akan sangat berbahaya nanti, baik bagi ibu maupun bayi yang akan dilahirkannya. Betul. Sebenarnya untuk faktor resiko ini sudah bisa kita deteksi, kita kenali bahkan sebelum hamil misalnya. Contohnya, apabila seorang wanita itu memutuskan untuk hamil,
Nah, menikah, hamil, maka dia sebenarnya sudah ada program-program deteksi awal, misal pranikah gitu. Jadi ada beberapa program atau kebijakan semua wanita pranikah harus dilakukan screening. Nah, itu sebenarnya salah satu usaha kita untuk menemukan faktor resiko yang mungkin bisa kita atasi dengan segera, gitu. Terus kemudian apalagi faktor risiko yang mungkin terjadi apabila seorang wanita hamil dengan tinggi badan yang kurang dari 145 cm misalnya gitu ya, terlalu kurus ataupun terlalu gemuk gitu, atau mungkin karena faktor indikasi medis yang lain. Contohnya ibu hamil dia punya penyakit hipertensi sebelumnya, punya penyakit diabetes mellitus misalnya, punya penyakit penyerta misalnya HIV/AIDS, hepatitis dan lain sebagainya. Maka kondisi-kondisi tersebut adalah faktor risiko yang apabila tidak ditata laksana dengan baik nanti akan sangat berbahaya bagi semuanya. Atau mungkin pada kehamilan sudah tahu dari hasil pemantauan kehamilan misalnya didapatkan adanya perdarahan, terus adanya ari-ari yang tidak normal gitu. Nah, ini bisa sangat berbahaya. Terus kita kembali ke topiknya kenapa bersama. Terus ada lagi tadi perencanaan persalinan yang aman dan tepat. Nah, kadang-kadang sampai sekarang pun seorang wanita yang hamil pun itu dia tidak menyadari bahwa dia termasuk dalam kategori resiko tinggi. Sehingga begitu faktor resiko tinggi itu ditemukan dan sudah ada pedoman ya, sudah pedoman untuk tata laksananya. Misalnya ibu hamil terus tensinya tinggi atau mungkin kita sering dengar istilah preeklamsia gitu, yang harus segera mendapatkan tata laksana dengan cepat dan tepat, dan perencanaan persalinan yang mungkin yang butuh fasilitas-fasilitas yang memadai. Nah, kadang-kadang seorang ibu hamil yang tidak mengenali faktor resikonya itu, bahkan keluarganya mungkin yang tidak aware dengan faktor resiko tersebut. Suami ya salah satunya. Betul. Ada loh banyak kasus ibunya dijelaskan mengerti, ibu ini harus masuk rumah sakit, harus rawat inap gitu. Ibunya setuju, suaminya yang enggak. Kan belum waktunya lahir. Si ibunya mungkin bilang, saya tidak mengeluh apa-apa. Nah, padahal pada saat itu didapatkan tekanan darahnya tinggi dan ada gejala-gejala keracunan yang lain. Nah, ini harus cepat. Ya, jadi kalau kita nggak aware, nggak sadar, menyadari faktor resiko itu akan sangat menghambat. Akhirnya yang terjadi adalah dalam kasus kegawat daruratan yang sudah dipersiapkan, ibu hamil kan 9 bulan ya. Iya, betul. Jadi masih banyak cukup panjang waktunya untuk menata laksanakan gitu. Apalagi mungkin di era pandemi ini ada beberapa program yang mungkin masih belum aktif, ada pembatasan khusus. Iya, betul. Misalnya semua ibu hamil banyak yang sudah dibentuk kelas-kelas hamil. Nah, di situ sangat bermanfaat sekali itu. Jadi di situ akan ada edukasi tentang mana sih yang normal, mana sih yang tanda-tanda yang itu mungkin yang perlu diwaspadai. Oh iya, baik. Dan kita break dulu sebentar ya, buat Bobi dan Wawan. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana. Siapkan pertanyaan Anda, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya. Dan tetap stay tune terus di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. Pak, oh ya, ada apa, Bu? Rasanya tidak terbayang ya kita bisa sebahagia ini. Iya ya, Bu. Dulu kita berumah tangga sudah 5 tahun tidak bisa punya keturunan. Tapi setelah kita terapi di Gria Sehat Alami Asia Medika, Ibu bisa hamil dan kita bisa punya anak semanis ini. Bapak juga gitu? Iya, Bapak dulu tidak bisa memuaskan Ibu.
Setelah Bapak menjalani terapi spektakuler kejantanan langsung bertenaga. Benar-benar jos, Pak. Gria Sehat Alami Asia Medica. Bapak T. Aulia, Sarjana Herbalife Muslim, spesialis vitalitas pria dan kandungan, melayani terapi al-hijamah, terapi chiropraktik, terapi herba penawar, terapi spektakuler kejantanan, terapi gempur lemak, gurah, sauna, dan lain-lain. Biaya terapi Rp50.000 dengan terapi spektakuler kejantanan, lemah syahwat, ejakulasi dini, impotensi bergaransi, kanker rahim, kista, mioma, kanker payudara, kanker serviks, dan lain-lain. Diobati secara khusus sampai benar-benar sembuh dengan metode bioterapi dan dipadu dengan ekstrak fitofarmaka. Terbukti dapat mematikan sel kanker. Anda akan terhindar dan bebas dari operasi. Buktikan. Bagi Pak Sutri yang sudah lama menikah belum punya keturunan, segera konsultasikan atau berobat ke Gria Sehat Alami Asia Medica, spesialis vitalitas pria, kandungan, dan mata. 2 kali siklus datang bulan Anda akan lihat hasilnya. Segera kunjungi alamat praktek kami. Jalan Bromo, RT 2, RW 2, nomor 3, Kelurahan Bulukerto, Magetan. Telepon 082 334 728 877. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Hari Jumat tutup. Dari perempatan Bulukerto ke barat masuk Jalan Bromo, kurang lebih 20 meter, lihat papan nama Asia Medica. Gria Sehat Alami Asia Medica, solusi tepat keharmonisan rumah tangga Anda. Buktikan Anda puas. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan yang sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 100 2 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mauspati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency hunian sejuk berkonsep Metropolis. Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata Prima Netra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata Prima Netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh.
Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa Bu, tetes mata Primanetra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Primanetra. Tetes mata Primanetra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Primanetra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Primanetra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Dapatkan tetes mata Primanetra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng dengan Bu Bidan Wawan Mariatun dari RSUD Dr. Saidiman Magetan pastinya, yang mengangkat tema hari ini bersama mengenali faktor resiko pada kehamilan dan perencanaan persalinan yang aman dan tepat sahabat Rasi ya. Mungkin sahabat Rasi yang di rumah ingin berinteraksi, silahkan lewat telepon di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp ya di 0811302096. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan. Baik, ini Bu Bidan kita lanjut lagi ya. Tadi kan mengenali faktor resiko pada kehamilan itu bersama gitu ya, karena harus ada peran penting keluarga ya seperti itu. Terus untuk resiko-resiko yang lain mungkin kan tadi dijelaskan sama Bu Wawan kan tinggi badan, terus gemuk atau enggak kayak gitu ya. Nah itu kalau usia itu gimana ini Bu Wawan? Memang seperti tadi yang kita jelaskan ya, memang kalau masalah faktor resiko itu memang tidak selalu terjadi, tapi bisa dideteksi dengan awal-awal gitu. Deteksi dini. Betul. Jadi ada faktor-faktor risiko yang kita waspadai, yang harus diwaspadai. Jadi misalnya seperti tadi tinggi badannya kurang. Waduh, gitu. Karin gimana nih? 145 ya, itu. Namanya faktor risiko kan belum tentu terjadi, tapi kita harus waspada gitu. Jadi tinggi badannya kurang dari 145, terlalu kurus gitu ya, kurang dari 40 misalnya. Terus faktor usia. Nah, kalau lebih dari 35 tahun ataupun kurang dari 17 tahun. Kurang dari 17 tahun. Itu merupakan faktor resiko yang benar-benar harus mendapatkan perhatian yang maksimal. Karena misal mungkin karena sesuatu hal, jadi sesuatu yang sudah terjadi itu kan kita nggak bisa dengan mudah membatalkan gitu. Sedangkan anak itu adalah impian semua wanita ya, impian semua keluarga untuk meneruskan generasinya. Jadi misalnya ada sesuatu hal yang menyebabkan seseorang wanita itu hamil di usia 17 tahun ke bawah gitu misalnya ya, yaitu sangat resikonya juga sangat akan besar sekali dampak-dampaknya, baik dari segi kematangan emosional, kadang kan habis melahirkan terus baby blues gitu ya. Kemudian ada lagi
kematangan atau matur alat reproduksinya belum maksimal juga. Maka dari itu, edukasi pada remaja itu juga sangat diperlukan. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa deteksi faktor resiko pada kehamilan itu bisa dimulai sebelum hamil. Itu sudah harus perlu diedukasikan, semuanya terlibat. Apalagi akses sekarang lebih mudah. Iya, jadi kalau seorang wanita hamil itu yang ngawal banyak sekali. Iya kan, di lini misalnya di lini desa sudah ada sekarang banyak kader-kader yang sudah terlatih gitu. Ada tenaga kesehatan yang sudah berada stay di perifer. Itu sangat membantu untuk mendeteksinya. Kalau yang saya sampaikan tadi, kalau sudah terjadi, kalau sudah hamil, masa yang dibatalkan kan tidak bisa. Satu lagi untuk faktor usia yang dini, yang masih muda sekali, itu biasanya karena kematangan emosi, terus cara berpikir, maka biasanya banyak yang mengalami keterlambatan mengakses ke tenaga kesehatan. Intinya telat gitu. baru berani minta tolong atau mengungkapkan atau saya ini hamil pada saat sudah khawatir saya sudah terlambat, sudah ada faktor risiko lain yang muncul. Terus bagaimana kebalikannya, usia yang terlalu tua, yang reproduksinya sudah tidak sehat, mungkin batasan yang dipakai adalah lebih dari 35 tahun. Nah, ini juga banyak resiko. Maka memang sebaiknya kita harus merencanakan berapa sih anak yang harus kita punyai dalam satu keluarga itu gitu. Jadi diusahakan usia 35 tahun, sebelum 35 tahun itu semuanya sudah selesai. Iya, betul. Di samping itu pengaturan jadwal. Terus terang aja di era pandemi COVID, mungkin kita kembali ke era pandemi COVID ya. Tapi saya kira memang sudah pembatasan yang sangat ketat banget itu. Untuk akhir-akhir ini sih akses kesehatan sudah mulai dibuka, sudah bisa memberikan pelayanan. Akan tetapi yang terjadi di lapangan, saya bilang, jarak kehamilan berikutnya itu sangat tidak sehat. Jadi faktor resiko juga dipengaruhi oleh riwayat sebenarnya. Riwayat kehamilan yang dulu, riwayat persalinan yang dulu, itu juga sangat menentukan. Nah, banyak yang anaknya belum 1 tahun, ibunya melahirkan. Kayaknya banyak seperti itu di masa pandemi. Bener. Itu yang normal mungkin ya. Ada lagi yang sesar gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok bisa sampai sebegitunya? Ya, itu kan kembali lagi ke mungkin informasinya, terus kemauan dari pasien sendiri gitu. Tapi saya kira kalau jarak-jarak seperti itu sudah banyak informasi-informasi diatur. Jadi diatur untuk kehamilan yang selanjutnya ini agar aman gitu. Kalau jarak terlalu deket ini kan juga belum siap, ya kan, alat kandungan seorang wanita masih belum kembali dengan sempurna misalnya ya. Terus kemudian beban kelelahan fisik mental seorang ibu ini juga sangat ini beresiko gitu, untuk sangat tinggi lah bebannya. Ibarat kata orang satu aja bisa dibayangkan dan diterapkan juga. Gitu. Apalagi kalau nggak ada yang bantu misalnya, wah itu. Apalagi kalau usia kehamilan 35 tahun, di samping dari segi kualitas kromosom, resiko cacat bawaan dan lain sebagainya itu kan juga lumayan tinggi gitu. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan, dan itu memang itu harus dikenalinya sejak awal gitu. Jadi nanti kalau sejak kapan sih sebenarnya seandainya sudah hamil untuk segera mengetahui faktor risiko itu, sejak dinyatakan atau
klien atau pasien atau si ibu ini tahu kalau dirinya hamil. Berarti langsung kalau sudah tahu hamil langsung check up gitu. Betul itu. Jadi kunjungan awal ini sangat penting sekali. Kan biasanya kita dikasih buku itu ya Bu ya. KIA ya? KIA, terkenal buku pink. Kalau buku KIA banyak ada yang nggak kenal ya. Buku pink ya biasanya buku pink gitu, untuk rutin check up setiap bulan. Karena buku KIA itu adalah juga merupakan sarana komunikasi antar tenaga kesehatan yang lain, ya kan? Betul. Terus juga bisa dipakai untuk memantau nanti sampai tumbuh kembang anak selanjutnya. Jadi bukan hanya sekedar pada saat hamil diperiksa pakai itu follow up selanjutnya. Jadi harus disimpan baik-baik gitu. Kadang sekolah gitu ya. aja sekarang pakai itu ya untuk masuk gitu. Iya benar. Simpan baik-baik gitu ya. Baik, ini tadi kan kita sudah membahas tentang usia-usia yang rentan seperti itu ya Bu Bidan Wawan ya. Yaitu antara kalau 17 sampai 35 tahun ya diusahakan itu seperti itu. Dan nanti kita lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrolnya. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 90,6 FM. Pak iki kok wis wayah garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo aja mek piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok padha karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ana bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Aduh, awak rasanya ginggingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Halo buat
Buat kamu para pembisnis online, kamu mulai lirik pasar di luar negeri. Yap, waktunya kamu ekspor barang-barangmu pakai Pos Ekspor dengan berat mulai dari 30 sampai 300 kg ke lebih dari 230 negara tujuan loh. Mantap kan? Nah, untuk kamu pembisnis dengan volume barang-barang kecil seperti aksesoris, hijab, aromaterapi, kamu bisa gunakan layanan e-paket untuk berat di bawah 2 kg dan bisa diterima dengan aman di 57 negara tujuan dengan harga yang sangat kompetitif. Butuh yang gak pakai lama? Gunakan Express Mail Service atau IMS untuk paket barang atau dokumen ke lebih dari 230 negara tujuan dengan waktu paling lama 5 hari aja. Dan hebatnya lagi, kiriman paket kamu bisa nyampe 30 kg dengan ongkos kirim yang sangat kompetitif loh. Pengen yang super cepat? Kamu bisa pakai layanan QAX. Layanan ekspor super cepat yang langsung diantar ke alamat di negara tujuan, dijamin nyampe ke penerima paling lama 3 hari aja. Keren kan? Beratnya bisa sampai 30 kg ke lebih dari 20 negara. Wow! Kamu bisa datang langsung ke kantor pos dan agen pos, atau kamu tinggal hubungi 161 untuk minta Oranger jemput paket kirimanmu gratis. Kamu juga bisa lacak kirimanmu melalui www.posindonesia.co.id. Dan gak perlu khawatir, barangmu udah dapat jaminan ganti rugi kalau terjadi keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan dalam pengiriman. Gunakan juga aplikasi PosGiro Mobile untuk mendapatkan kemudahan dalam berbagai transaksi. Download sekarang juga di App Store dan Play Store. Tunggu apa lagi? Apapun barang kirimanmu dan kemanapun tujuan kirimanmu, gunakan Pos Indonesia. PT Pos Indonesia, untuk Anda kami ada. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik Sobat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng bersama Buwi dan Wawan Mariatun SST dari RSUD Dr. Sayyidiman Magetan ya. Dan mungkin buat Sobat Rasi yang ingin tanya-tanya, monggo silahkan lewat Facebook bisa ya di Rasi Magetan, atau lewat telepon 896137 atau lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Baik, lanjut lagi ya Bu Bidan. Tadi kan sudah dibahas faktor-faktor resiko itu tentang usia seperti itu. Nah, untuk perencanaan persalinan yang aman dan tepat, nah ini bagaimana? Iya. Jadi, iya. Sebenarnya pada saat seorang wanita itu hamil, terus pemantauannya dipantau secara kontinu gitu, dan faktor resiko ini akan diupdate tiap trimester gitu ya. Jadi dan pada akhirnya nanti akan sudah harus ada appointment. Jadi sudah ada persetujuan, kesepakatan untuk memilih tempat persalinan kan gitu. Betul. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk yang kita ketahui bahwa kalau kadang-kadang seseorang itu kalau saya itu pingin lahir normal gitu ya. Iya, setiap orang pasti. Iya, saya ingin lahir normal. Saya ingin lahir misal ya. Saya ingin lahir di Bu Bidan Wawan pokoknya. Wes pokoknya apa yang terjadi saya ingin lahir di Bu Bidan Wawan gitu. Nah, kalau kita itu tidak mengetahui faktor resiko, sebenarnya tenaga kesehatan semuanya sudah akan merencanakan kok bersama keluarga. Seandainya nanti normal-normal saja, masuk faktor risiko rendah, maka bisa dikondisikan untuk silakan memilih persalinan di vaskes 1, bisa mana yang harus bisa dikerjakan melahirkan di puskesmas, mana yang memang mau nggak mau harus ke tempat pelayanan lanjutan rumah sakit gitu ya. Nah, harapannya sih kalau kita mengenal faktor risiko sih perencanaan itu dikondisikan tidak dalam keadaan
emergensi gitu, nggak dalam keadaan buru-buru. Jadi baru tahu faktor resiko kita langsung lari, bingung kan gitu ya kan. Kalau kita mengenal faktor resiko itu lebih dini, maka oh ya Ibu ini misalnya ini letaknya tidak normal ini Ibu hamilnya sungsang gitu. Maka sebaiknya Ibu lahirnya di misalnya rumah sakit, di rumah gitu. sakit. Nah, ini keluarga ataupun pasien sendiri ya harus sejalan dengan pemikiran itu. Jadi jangan harus di rumah sakit. Aduh, jangan di sini aja. Iya, sering kan kita apa sih menemui hal-hal seperti itu, dan saya rasa itu menghambat juga. Dimana pada saat keputusan harus segera dibuat masuk rumah sakit misalnya. Nah, di situ masih ada istilahnya rundingan. Saya tak rundingan sama keluarga, kan gitu. Padahal misalnya kalau itu perencanaan itu dibuat dengan matang, misal pasien ini sudah berobat ke puskesmas misalnya. Misalnya kehamilan lewat waktu dan harus dikonsulkan atau memang harus ditangani oleh spesialis gitu. Nah, setelah dievaluasi misalnya ya memang harus segera dilahirkan. Misal karena jantungnya nggak bagus, jantung janinnya nggak bagus itu, atau ada distres di situ kan, itu masuk ke gawat daruratan sebenarnya. Tapi hal yang nggak dirasakan sakit oleh ibu, repotnya itu, ya kan? Kalau kondisi bayinya itu kurang bagus atau lagi distres, terus ibu nggak ngerasain apa-apa, maka kalau ibu ini nggak ngerti, nggak menyadari faktor resiko ataupun keluarganya nggak menyadari, belum terasa, nggak apa-apa gitu. Lah mungkin ya tenaga kesehatannya ini yang berusaha untuk memberikan pengertian yang harusnya sudah ibu sadari jauh sebelumnya. Jadi kalau kita lihat buku pink itu, kalau mau baca, itu kayaknya sudah bagus banget ya. Udah ada semuanya ini, ciri-ciri mau melahirkan, segala macam. Tanda-tandanya. Kenapa saya ini kok dirujuk? Kenapa saya harus melahirkan di rumah sakit? Itu kalau bisa membaca gitu, membaca ataupun aktif di mungkin kelas hamil apa, mungkin akan kita tidak banyak mengalami kesulitan itu. Betul. Ya itu ya, hal itu yang kayaknya berhubungan banget ya. Kita mengenali faktor risiko dan perencanaan persalinan berhubungan banget, deket banget. Jadi nggak bisa dipisahkan kayaknya. Jadi kalau faktor risiko rendah bisa lahir di fasilitas-fasilitas dasar, misalnya puskesmas ke ini. Tapi kalau bidan seperti itu ya. Kalau sudah masuk kategori faktor risiko tinggi atau bahkan risiko sangat tinggi, ya sudah harus sesuai dengan masalahnya ini nyawa ini Bu. Nyawanya nggak satu lagi, dua. Jadi kalau pihak keluarga memang kalau udah disarankan untuk ke berkata rumah sakit gitu ya udah langsung di itu, nggak usah nunggu rundingan. Lah itu masalahnya nyawa itu. Jadi itu kalau hal-hal seperti itu sih sering bagi saya yang ada di lapangan gitu ya, kita sering menghadapi hal-hal yang seperti itu, yang dimana satu sisi ini harus ditata laksana dengan cepat dan tepat gitu. Di sisi yang lain ada penolakan. Nah, jadi harus berikan edukasi lagi yang harusnya sudah lewat. Tinggal review aja sih sebenarnya. Iya, mungkin kalau memang dirujuk, mungkin kalau biasanya ya orang-orang itu mungkin takut lihat faktor biaya ini mungkin satu-satunya biasanya seperti itu. Kalau mungkin faktor biaya pun itu sebenarnya sudah ada di perencanaan kehamilan harusnya ya, kalau hamil ya harus siap biaya. Masalah kosnya, rupiahnya keluar atau enggak, itu kita sudah punya asuransi yang membantu kita sebenarnya. Ada BPJS ya kan. Sebenarnya tim semuanya itu enak, ibu hamil itu dikawal banyak pihak ya. Coba ya. Dikawal semuanya, mulai dari Vaskes dasar, mulai dari mungkin dari tenaga bagi keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan dan lain sebagainya, itu sudah dikawal itu.
Jadi enaknya gitu ya. Iya sebenarnya. Ya, dan itu tadilah mungkin edukasi buat para keluarga ini penting ya. Sangat penting sekali. Jadi membantu. Jadi kalau ya itu tadi filosofinya, karena sebenarnya kehamilan itu adalah sesuatu yang normal. Mungkin hanya 6-8% yang nanti berisiko untuk ke rumah sakit. Tapi kadang ada itu yang pengen memang disesar seperti itu karena nggak mau sakit. Iya, padahal resikonya lebih tinggi sesudahnya ya. Iya, nanti saya yakin nanti dokter akan, meskipun minta disesar pun, insya Allah dokter akan memberikan edukasi lagi bahwa sesar itu adalah bukan pilihan yang harus dilakukan tanpa pertimbangan gitu. Jadi ada pertimbangan diagnosis obstetrik yang kenapa harus disesar gitu. Betul. Jadi nggak enak disesar itu. Mendingan normal ya, buat para ibu. Karena habis gitu masih ada lagi gayanya. Iya. Ini kalau sesar terbatas. Kalau normal kan udah habis itu paling nunggu 1 minggu 2 minggu udah pulih kembali. Gitu, tapi juga kadang-kadang kita juga nggak boleh menolak sesar begitu juga, ya kan? Ada yang sudah mentok ini harus dilakukan tindakan operatif, nggak mau. Nah ini itu memang harus sesuai dengan porsinya lah. Sesuai dengan. Baik, nanti kita lanjut lagi ya. Kayaknya waktunya udah mampir habis nih. Iya. Gak terasa banget ya. Ini kita break dulu sebentar. Buat sahabat Risi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 90,6 FM. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to Di sing error iki? Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya gowenah, kaya ngene kok ora iso maca. Iya Di, pancen mripatku ki wis suwi lara Di, nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke ya. Yo, ayo. Ya, telah hadir di kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemah. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Mamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Pada suatu malam di sebuah warung. Dek Parjan, tumben malam-malam mau minum apa? Kopi hitam segelap jiwaku, Mbak. Manis apa pahit? Pahit sepahit malamku, Mbak. Memang ada apa? Kok cemberut? Setiap istriku minta jatah, aku nyerah. Laki-laki jangan cemen. Ini minum Hitpromen, dijamin mateng. Serius, Mbak? Ya serius. Kalau gitu tak coba dulu. Tapi bayar dulu kopinya. Besok, Pak. Besok. Benar, Hitpromen adalah produk herbal untuk lelaki. Diproses menggunakan teknologi modern, menjaga stamina pria, meningkatkan kualitas ereksi, libido, kualitas sperma, dan kesuburan pria. Karena Hitpromen mateng rasanya. Hitpromen, andalan lelaki sejati. Bisa Anda dapatkan di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan. Desya,
Mau ikut ke toko buku untuk beli soal tryout buat belajar nggak? Enggak deh, aku pakai yang lebih hemat aja. Belajar dan latihan soal dengan biaya 10.000 per bulan dan bisa diakses lewat HP dan laptop. Wah, hemat banget. Apa itu? Namanya IndiHome Study, platform belajar online yang benefitnya segudang. Ngasih banyak pilihan soal, video pembahasan, juga buku pelajaran. Biayanya 10.000 per bulan dan ini masuk ke dalam tagihan bulanan IndiHome di rumah. Wih, keren dan praktis ya. Soal, video pembahasan, dan buku digitalnya hanya untuk kita aja ya di kelas 12 SMA? Lengkap dong sis, dari SD, SMP, SMA. Latihan soal USBN, UNBK, dan SBMPTN juga ada. Tapi aku belum langganan IndiHome, gak bisa beli layanannya dong. Don't worry sister, IndiHome Study bisa juga diakses dengan voucher akses per jam, mingguan, dan bulanan. Lo tinggal pilih dan beli paket IndiHome Study di website atau menggunakan voucher fisik yang tersedia di Wi-Fi Corner dan plaza terdekat. Nanti Sabila bisa pakai voucher dulu sambil permohonan pasang IndiHome karena harga IndiHome Study untuk pelanggan IndiHome tetap paling hemat. Oke kan? Wih, siap. Aksesnya kemana nih? Nah, buka website indihomestudy.com atau download langsung aplikasinya di Play Store dan App Store. Cepet deh download. Kita bisa belajar bareng pakai IndiHome Study. Siap. Wujudkan bersama IndiHome. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, masih di acara ngobrol bareng dengan Buwi dan Wawan Mariaton dari RSUD Dr. Saidiman Magetan ya. Baik, ini sebelum kita akhiri perbincangan kita ini Buwi dan ya, ini ada satu pertanyaan. Ada Assalamualaikum, selamat siang. Ada Mas Eko Bayu mau tanya, dalam kondisi gawat darurat terkadang kita dalam membawa pasien ibu hamil tidak boleh ada guncangan dalam membawanya. Padahal ibu tersebut perlu penanganan cepat. Dan kira-kira hal apa yang tepat untuk kita lakukan apabila pasien dinyatakan HBsAg atau hepatitis B positif saat menolong persalinan, apabila kita belum tahu atau tidak memiliki rekam medis? Bagaimana mengedukasi keluarga mengenai resiko kehamilan pada ibu HBsAg positif? Iya ya. Mungkin sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, atas atensinya pada acara talkshow kita siang ini ya. Untuk prosedur-prosedur rujukan atau pengiriman pasien dalam keadaan gawat darurat, yang seperti yang saya sebutkan dari awal tadi bahwa enak sekarang, aksesnya itu lebih mudah sebenarnya. Jadi Bu Bidan, wanita hamil sampai persalinan, bahkan nanti sampai putranya lahir, pemantauannya itu dikawal oleh banyak pihak, kan gitu. Iya, betul. Apalagi untuk sistem-sistem perujukan seperti itu. Jadi itu sudah ada dalam perencanaan jauh sebelumnya, jauh. Jadi harus siap. Semua tim itu akan siap apabila ada kegawat daruratan. Kalau seandainya ada tadi pertanyaan gimana kalau ada guncangan-guncangan gitu. Nah, guncangan-guncangan yang dimaksud ini saya bayangkan medan kita juga mungkin banyak yang baik sekarang ya enggak? Mungkin kalau seandainya kita ngerujuk juga sudah ada yang mendampingi gitu. Dan mungkin sudah merupakan suatu prosedur bahwa merujuk pasien hamil persalinan apalagi dalam keadaan gawat darurat itu akan dikawal, akan didampingi oleh tenaga kesehatan memang ya. Jadi untuk saya yakin kalau tenaga kesehatan semuanya sudah ready tuh. Bahkan tiap desa itu ada ininya ya, ada ambulan-ambulan desa gitu, di mana akan diperuntukkan untuk kondisi-kondisi yang perlu rujukan. Dan saya rasa untuk
keamanan selama proses rujukan ini, kalau ada pendampingnya pasti sudah tahu, gitu ya. Satu lagi tadi pertanyaannya tentang tata laksana untuk ibu hamil melahirkan dengan ini ya, HBSAG ya? Iya, betul. Jadi kita itu sama seperti COVID sekarang itu ya. Kita harus memperlakukan semuanya beresiko. Jadi semua penolong persalinan, jadi general precautionnya itu sudah harus dipegang, harus dikuasai. Mau dia punya penyakit atau tidak penyakit, ya kita tetap memperlakukan penolong kita atau siapapun yang berada di lingkup proses itu, diusahakan safe semuanya. Safe bagi penolongnya, bagi pasiennya, keluarganya, itu sudah ada tata laksananya. Jadi bukan berarti kalau seseorang nggak HBsAg positif itu kita akan tidak memperhatikan pencegahan infeksi. Pasti sudah dilakukan, apalagi pandemi gini sudah kayak astronot kita ya gitu. Terus gimana kalau kita tidak tahu? Jadi tahu nggak tahu, seseorang itu mau HBsAg positif, mau HIV positif atau penyakit menular yang lain, ya harus general precautionnya ini harus diterapkan. Tetap harus diterapkan. Kalau seandainya ada seorang wanita melahirkan sampai tidak tahu HBsAg positif, berarti ada yang miss dong. Di screening awal tadi sudah dijelaskan mulai kapan seorang wanita itu harus datang ke tenaga kesehatan untuk memeriksakan dirinya dari awal. Dari dia tahu positif hamil itu sudah dikondisikan. Screening laboratoriumnya salah satunya adalah harus tahu HIV-nya gimana statusnya, bagaimana status HBsAg-nya atau hepatitisnya. Kenapa? Karena pada ibu hamil bersalin dengan status HBsAg positif, di samping nanti ibunya harus mendapat tata laksana yang baik juga, ada bayinya yang harus diputus rantainya. Harus ada tata laksana lagi khususnya. Apakah harus sesar? Enggak harus. Gitu ya. Jadi semuanya harus safe semuanya. Memang dari awal itu harus sudah. Jadi nggak usah tahu. Kita kadang-kadang nggak harus, karena mungkin nggak pernah kontrol atau nggak pernah kontak itu. Itu kesalahan sendiri itu ya. Ternyata biasa positif. Ya sudah, kalau nolong persalinan ya semuanya kita harus pakai sarung tangan. Bagaimana sistem pencegahan infeksinya gitu. Betul. Mungkin itu ya yang bisa ini ya. Iya, buat Mas Eko Bayu ya, dan langsung kesimpulannya untuk Bu Bidan Wawan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kehamilan, persalinan itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Jadi bagaimana caranya semuanya, baik itu pasien, keluarga, masyarakat, saling mendukung, saling bahu-membahu untuk mencegah maupun mendeteksi, bahkan menata laksana pada faktor resiko yang tinggi pada kehamilan. Jadi untuk mencegah faktor resiko pada ibu hamil, resiko tinggi pada ibu hamil tadi, maka semua wanita hamil tidak perlu nunggu 4 bulan untuk kontrol. Begitu tahu dia hamil, Taspeknya menyatakan positif, segera merapat, karena pada saat itu screening untuk mendeteksi kehamilan risiko tinggi akan segera dilakukan. Dengan harapan nanti ibu hamilnya sehat, bayi yang dilahirkan juga sehat, nanti outputnya anak menjadi generasi bangsa yang berkualitas ya. Ya, mungkin itu yang bisa bisa kita tarik kesimpulan dari pembicaraan talkshow kita siang ini. Semoga para ibu-ibu hamil sehat semua ya, sampai nanti lancar persalinan kayak gitu ya Bu Bidan ya. Baik, terima kasih buat Bu Bidan Wawan yang sudah hadir untuk siang kali ini ya. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Saling berbagi ilmu ya. Betul. Dan semoga obrolan kita tadi bermanfaat, dan akhirnya Karin harus pamit ya di acara ngobrol bareng Rumah Sakit Dokter Umum Saidiman Magetan ya. Akhirnya dari kawasan MTHR nomor 13 Magetan, Karin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda
Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan peluang terbaik di Magetan.